Saya sangat bangga sekali dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena telah memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai untuk mahasiswa-mahasiswanya, dan selama Ramadan ini kita cukup terbantu dengan semua yang diberikan oleh universitas. Teman-teman tim dari relawan ini sangat luar biasa. Antusiasnya sangat luar biasa, namanya semangatnya. Tim solidaritasnya sangat kuat, walaupun badan ini sudah lelah, walaupun badan ini sudah capek, tapi mental semangat itu, mental untuk mau berbagi kepada umat itu luar biasa. Saya salut sekali di situ. Alhamdulillah wasyukurulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Kita syukuri semua kenikmatan itu dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan menambah kenikmatan yang telah diberikan olehnya kepada diri kita, sehingga kita ini semakin lama semakin bisa menikmati hidup dan menjalani hidup dengan benar selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu ternyata apa yang pernah saya sampaikan di forum pengajian ini mendapatkan respon yang sangat bagus dari para jamaah, karena ada sejumlah pertanyaan yang intinya adalah mempertanyakan sejauh mana kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Sekali lagi, semua tindakan itu akan punya nilai di sisi Allah ketika kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah, dan ini yang tidak mudah untuk kita lakukan. Seringkali ketika orang melakukan tindakan itu orientasinya bukan hanya untuk mencari ridha Allah, karena di samping dia itu ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dia juga ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah. Disinilah sesuatu yang kemudian mengganggu diri orang untuk beramal dengan ikhlas karena Allah. Padahal di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat yang menegaskan arti penting keikhlasan agar kita benar-benar mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang paling sering diungkapkan oleh para ulama adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah, yaitu pada ayat kelima, yang di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di dalam ayat ini ada kata-kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka, siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman. Karena apa? Keikhlasan itu baru akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika semua tindakan itu didasari iman yang benar. Ini yang selalu saya sampaikan ketika saya berjumpa dengan para mahasiswa. Kenapa ada jargon yang selalu disampaikan oleh para dosen UMY terkait dengan ada gium yang tertera di dalam simbol di UMY itu, unggul dan Islam.
apapun yang kita lakukan untuk mencapai keunggulan itu harus kita landaskan pada nilai-nilai Islam. Di situ telah kita bekerja hanya dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu benar-benar memberikan nilai tambah. Dalam pengertian yang seringkali dikemukakan para ulama, penuh dengan berkah, penuh dengan nilai-nilai kebaikan, yang karena itu kemudian apapun yang kita kerjakan akan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Satu contoh yang seringkali saya kemukakan pada mahasiswa, kita boleh menjadi orang yang berprestasi, silahkan. Boleh jadi kita itu akan menjadi orang yang sukses di dunia, itu silahkan. Tetapi jangan pernah kita meraih kesuksesan dengan cara yang tidak diridhai Allah, karena kita lakukan semua itu dengan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Mungkin pada suatu saat kita bisa mencapai tujuan tertentu dengan cepat, tetapi karena kita meraihnya dengan cara yang tidak benar, maka apapun yang kita raih itu menjadi sesuatu yang tidak punya nilai keberkatan, tidak punya nilai tambah, karena Allah tidak ridho disebabkan kita itu meraihnya dengan cara yang salah. Ada ilustrasi yang seringkali saya kembangkan begini. Ada mahasiswa yang sama-sama mendapatkan nilai A. Yang satu mendapatkan nilai A dengan kerja keras dan kejujuran yang luar biasa. Sementara yang satu meraih nilai A itu dengan cara menyontek. Nilainya sama-sama A. Tetapi nilai A itu berbeda nilainya di hadapan Allah. Karena yang pertama, nilai A itu di samping mendapatkan kemanfaatan di dunia karena dia mendapatkan nilai terbaik, yang kedua dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Sementara orang yang mendapatkan nilai A itu dengan cara menyontek, memang dia mendapatkan nilai A, tetapi tentu saja tidak akan mendapatkan ridho dari Allah karena dia meraihnya dengan cara yang tidak benar. Itu ilustrasi yang paling mudah. Nah, di dalam hidup ini banyak sekali godaan yang disebut dengan jalan setan. Kalau di dalam kajian tafsir itu ada yang namanya subulut taghut, jalan yang bengkok yang menyalahi jalan yang lurus. Sementara jalan yang lurus itu disebut shiratal mustaqim, yaitu sabilullah. Jalan Allah itu hanya tunggal, yaitu jalan yang lempang yang memang dipandu dengan syariat yang benar. Sementara jalan yang salah yang disebut sebagai subulut taghut itu banyak sekali pilihannya. Karena setan memberikan alternatif yang beragam kepada manusia untuk meraih sesuatu dengan jalan yang bermacam-macam, yang penting tujuannya tercapai. Sehingga tujuan itu bisa mengalahkan semua cara, karena orang hanya ingin meraih tujuan dengan cara apapun, meskipun dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Nah, kembali pada keikhlasan. Sesuatu yang berpotensi merusak keikhlasan itu antara lain adalah riya, sikap pamer. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita ini seringkali berbuat baik, tetapi karena kita berbuat baik hanya untuk sekedar mencitrakan diri kita di hadapan orang lain, maka perbuatan baik kita itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah karena tidak kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Salat untuk pencitraan, berhaji untuk pencitraan, hajinya dan salatnya itu secara faktual, objektif bisa dilihat oleh manusia bahwa dia telah sholat dan berhaji. Tetapi haji dan sholatnya tidak akan mendapatkan ridha Allah, sehingga dampak dari haji dan sholatnya tidak terlihat di dalam kepribadiannya. Dan kemarin sudah saya coba untuk saya terangkan, ada orang yang mengatakan begini, kenapa banyak orang yang sholat tetapi masih bisa berbuat maksiat, padahal janji Allah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya ketika orang sudah sholat pasti dia akan tidak pernah berbuat maksiat. Kita balik pertanyaannya, benarkah dia telah sholat? Jangan-jangan dia itu melaksanakan sholat untuk sekedar pencitraan. Sholatnya dilaksanakan dengan sikap riya, sehingga sholatnya itu tidak membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga meskipun dia sholat, dia tetap saja berbuat maksiat karena sholatnya tidak memberikan nilai tambah pada dirinya. Janji orang yang berhaji ketika betul-betul mabrur itu surga.
Tapi mungkinkah orang yang pernah dan bahkan lebih dari sekali berhaji, dia tidak akan masuk surga? Mungkin saja ketika hajinya tidak dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Jadi tindakan-tindakan yang baik bisa sia-sia sebagai akibat dari niatnya yang tidak benar, sehingga keikhlasannya tidak terbangun, dan karena keikhlasannya tidak terbangun, maka perbuatan yang baik itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan siapa orang yang ikhlas, itu di dalam istilah yang dikembangkan oleh para ulama, itu ada dua istilah yang kemudian dibedakan. Yang pertama yang disebut dengan mukhlis, yang kedua yang disebut dengan mukhlas. Orang disebut mukhlis itu adalah orang yang sudah mencapai wujud keikhlasan yang diinginkannya. Maka dia disebut orang yang mendapatkan keikhlasan karena upaya kerasnya. Sehingga orang yang disebut mukhlis itu adalah orang yang disebut telah meraih keikhlasan yang karena optimalnya Allah ridho untuk memberikan sesuatu yang dicarinya. Yang kedua yang disebut mukhlas itu adalah orang-orang yang sudah memiliki sifat ikhlas yang ada di dalam dirinya, sehingga ikhlasan itu sudah menjadi bagian yang melekat pada kepribadiannya. Sehingga di dalam kajian tasawuf, orang yang disebut mukhlas itu lebih tinggi nilainya daripada orang yang disebut mukhlis. Dua-duanya orang baik. Yang pertama meraih ikhlas dengan kerja kerasnya yang oleh karena Allah ridho. Yang kedua, keikhlasan itu sudah melekat di dalam kepribadiannya, sehingga kapanpun dari manapun dia akan bekerja dengan ikhlas. Sehingga orang seperti itulah orang yang tidak akan pernah bisa digoda oleh iblis. Jadi iblis kan pernah menyatakan, saya bisa menggoda siapapun kecuali hambamu yang disebut dalam bahasa Al-Quran dengan al-mukhlasin, orang-orang yang punya kepribadian sebagai orang yang ikhlas karena keikhlasannya sudah melekat di dalam dirinya, sehingga apapun yang saya katakan dia tidak akan pernah bergeming untuk hanya beribadah karenamu ya Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita itu mendapatkan keikhlasan supaya kita itu betul-betul berjiwa mukhlis? Nah, disinilah kemudian para ulama mengatakan ada 3 rangkaian tahapan orang untuk mendapatkan keikhlasan. Yang pertama, berhati-hatilah untuk beramal dengan kesungguhan untuk beramal hanya karena Allah. Sehingga ketika Anda sendiri atau bersama-sama dengan orang banyak, Anda selalu beramal seperti apa adanya, natural. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu rajin beramal dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Dia tidak akan semakin bergairah dalam beramal ketika dipuji oleh orang banyak. Karena apa? Bukan itu yang dia cari. Sementara orang yang ketika beramal itu malas kalau dia beramal sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang, dan semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang ketika dicela, disitulah sebenarnya keikhlasan itu sudah hilang di dalam dirinya. Karena apa? Ada sikap riya yang muncul di dalam dirinya. Sehingga baik ada pujian atau tidak, orang secara natural akan beramal apa adanya. Disitulah keikhlasan itu terbangun. Makanya berlatihlah untuk beramal secara natural. Mau dipuji atau tidak, mau ada orang atau tidak, beramallah apa adanya, karena yang kita cari hanya satu, ridha Allah. Yang kedua, jagalah dari sesuatu yang haramkan oleh Allah. Apapun yang diharamkan Allah, yang dibenci Allah, kita jaga untuk tidak kita kerjakan. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan dengan kesungguhan hati, sehingga kita menjadi orang yang ringan untuk mengerjakan amal soleh karena diperintahkan oleh Allah, dan tidak pernah punya keinginan sedikit apapun untuk berbuat sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Allah. Dimanapun dan kapanpun kita berupaya untuk menjaga diri agar tidak melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah sekecil apapun, dan lakukan sesuatu yang dicintai Allah sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Karena itulah kemudian kita menjadi orang yang selalu ingin hadir di hadapan Allah, dan pada saatnya Allah selalu hadir pada hati kita, karena kita selalu ingat kepada Allah, zat yang selalu akan memberi yang terbaik untuk diri kita ketika kita beramal. Yang terakhir, di dalam bermuamalah kita harus betul-betul memurnikan apapun yang kita lakukan ketika berinteraksi dengan siapapun, termasuk
Jadilah orang yang bisa berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Sebagaimana ketika kita berbahagia, ketika mendapatkan sesuatu yang baik pada diri kita. Jadilah orang yang ketika melihat orang lain itu sukses. Jadi kalau ada orang sukses, kita ikut berbahagia. Latihlah diri kita untuk berbahagia ketika orang lain meraih kebahagiaan. Dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, jadilah orang yang bersedia untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Sehingga kesetiaan kita untuk berbagi dan kesetiaan kita untuk selalu bisa berbahagia ketika melihat kebahagiaan orang lain, itulah yang akan bisa membina jiwa kita sehingga kita itu betul-betul ingin hanya beribadah karena Allah, karena apapun yang kita lakukan benar-benar hanya kita inginkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi dalam bermuamalah jangan pernah kita itu punya sikap iri dan dengki. Jangan pernah kita memelihara kebencian kita kepada orang lain. Jadilah orang yang tidak mendendam orang lain. Jadilah orang yang bisa mencintai siapapun dan membangun cinta pada siapapun dengan maksud untuk mencari ridha Allah. Biarkan semua orang tidak mencintai kita, karena apapun yang mereka lakukan tidak perlu kita paksakan untuk mereka lakukan untuk diri kita. Berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan cinta Allah, karena kita mencintai Allah, dan insya Allah cinta orang kepada diri kita akan hadir karena cinta mereka kepada Allah, bukan cinta yang dibuat-buat yang bersifat sementara. Sehingga ketika ada pengakuan orang lain pada diri kita dan penghormatan orang lain terhadap diri kita, itu bukan penghormatan semu, tapi penghormatan yang betul-betul ikhlas dilakukan oleh orang itu karena mereka hanya mengharapkan ridha Allah. Sebagaimana ketika kita cintai semua orang, kita hanya ingin mencintai orang siapapun mereka karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, dan akhirnya marilah kita sebagai orang yang punya iman, kita pupuk iman kita, kita kokohkan iman kita untuk berlatih dalam rangka beramal dengan ikhlas karena Allah. Latihlah diri kita untuk hanya berbuat sesuatu karena Allah, sehingga apapun yang kita perbuat insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah, dan pada saat Allah ridho, apapun menjadi enteng, mudah, nyaman, dan membuat hati kita tenang karena kita yakin bahwa Allah selalu beserta kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekali lagi inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.